Studio baru teman-teman, kapan lagi bisa main-main ya kan? Kali ini gue bakalan nge-review cordless circular saw brushless motor dari Nagawa. Tipenya BCS 180U, udah 21 volt, RPM sampai 3500. Terus ini hanya 7 inch, matanya itu 45 adjustable nih, kayaknya kemiringan atau derajat ya teman-teman ya. Nih dia nih. Harganya di toko oren, toko hijau kurang lebih 800 ribuan. Unit only. Cuman unit doang ya teman-teman. Teman-teman gak dapat baterai. Kalau gak salah dia pernah ngeluarin juga deh Nagawa ini deh. Itu udah satu set tuh 1,3, tapi kayaknya udah discontinue ya kan. Ini yang terbaru nih. Ini bakalan trending topik nih. Nanti kita lihat powernya kayak gimana. Sekarang kita unboxing dulu ya teman-teman ya. Untuk packing dia cuman kayak gini doang teman-teman ya. Karena memang jualnya dia cuma unit only. Kita lihat nih dalemannya nih kayak gini. Gue keluarin satu-satu. Ini dapat mata pisau. Cuman gak ada keterangan lainnya ya di mata pisau. Terus di unitnya teman-teman nih gue keluarin dulu untuk unit. Nah ini untuk unitnya UCL. Ini paralel guys. Kosong teman-teman nih. Harga 800-an. Di toko oren, toko hijau nih 800 ribu. Oke teman-teman. Seperti biasa, trigger. Ini teman-teman nih trigger. Safety lock. Nih teman-teman nih ada safety locknya juga dia. Nah. Nih teman-teman. Ini buat kedalaman potong. Ini ya teman-teman ya. Nah. Terus kalau ini dia buat angle, buat derajat. Kalau misalnya teman-teman mau kemiringan, ini di sini nih ngaturnya nih teman-teman nih. Nah, oh bisa dimainin ya teman-teman ya. Ini bisa disetel sesuai dengan kemauan teman-teman. Bentar teman-teman nih, ini harus dikuncinya tapi ini agak, nah kuncinya ya teman-teman ya. Kalau untuk build quality, kalau build quality-nya dia sih kalau untuk grip, handle-nya udah, gripnya udah rubber. Ini juga ada handle atas nih udah rubber nih teman-teman, ini udah rubber. Oke, kalau untuk bahannya plastiknya solid, bagus. Terus nih udah ada logo brushless teman-teman. Kalau blade guardnya masih plastik tapi teman-teman nih, ini blade guardnya dia masih plastik, masih plastik. Kalau untuk ininya yang atasnya covernya, blade covernya ini udah besi, udah metal nih. Kalau untuk base plate guardnya ini udah metal juga nih teman-teman nih. Ketok, enakan sih bunyinya biar ketahuan. Nah, 800 ribu loh cordless circular saw brushless pula, udah metal loh. Kenapa tapi ya ininya ya, coba metal juga ya, ajib ini kalau metal juga nih temen-temen nih ya kan. Terus nih paralel guide-nya seperti biasa, posisinya di sini ya. Ini sih biasanya buat ke inian motong sih teman-teman nih, buat patokan motong. Paling nanti, ini kan kita udah ngeliat nih build quality-nya nih teman-teman nih. Kalau untuk build quality sih 800 ribu oke lah, oke banget ini cuy, metal semua loh. Cover guardnya metal, ya cuman di sini aja nih, kenapa nggak di sekalian ya metal ya? Kalau metal bah, jos gandos lah pokoknya. Oke teman-teman, kalau di spek tadi kalau nggak salah itu 3500 rpm. Nanti kita tes RPM-nya sesuai atau enggak. Terus kalau untuk baterai nanti dia sama sih teman-teman. Rata-rata pasti sama lah, pakai yang model-model Makita LXT itulah, kayak gituan lah pakainya nih. Sekarang gua bakalan tes RPM-nya dia. Bakalan tes RPM-nya dia dulu nih teman-teman nih. Kita coba ya. Ini gue pakai baterainya sih, baterai sisaan ya. Maksudnya nggak terlalu full gue pakainya.
Tapi kita coba aja cuman buat tahu si RPM-nya kena di berapa ya teman-teman ya. Nah nih teman-teman hasilnya nih 2764.9, hampir 2800. Kalau di sini kan 3500 teman-teman, tapi mungkin pengaruhnya dari baterai juga. Ini buat ngebuka lock blade-nya nih teman-teman. Ini buat lock blade. Oke. Ini safety lock nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman tekan triggernya nih, kalau safety locknya nggak dipencet, dia nggak bakal muter. Si mesin nggak akan berputar. Kudu ditekan dulu nih. Ditekan. Atau enggak kayak gini. Nah, atau enggak orang ini juga bisa, sama aja. Safety lock. Dia ada auto brake juga nih teman-teman nih. Dengerin. Nih, teman-teman nih. Begitu trigger ya. Begitu triggernya gue lepas, dia langsung berhenti, putaran mata pisaunya langsung berhenti teman-teman. Jadi dia udah ada auto brake juga teman-teman ya. Udah ada safety lock, udah ada auto brake. Oke lah 800.000. Ya kalau baterai gue nggak perlu bilang karena dia jualnya unit only. Teman-teman bisa pakai baterainya mulai dari Hujia juga ada, bisa pakai itu, bisa pakai Xenon. Ya pokoknya tipe-tipe gini lah. LXT Makita nih tipe-tipe kayak ginian nih teman-teman nih. Nih gue pakai Nagawa 21 volt yang 6 ampere hour. Oke teman-teman, kita udah unboxing, kita udah review. Pokoknya kalau untuk build quality Josh Gandos ini sumpah 800.000 Josh Gandos. Sekarang gue coba tes beratnya dia dulu. Di 2310-an. Berarti 2 kiloan teman-teman. Ya lumayan ya teman-teman ya. Ini nggak pakai baterai ya teman-teman ya. Nggak pakai baterai. Oke tadi udah RPM-nya udah kita tes. Terus kita untuk beratnya juga udah kita tes. Sekarang kita coba buat tes powernya dia buat motongnya teman-teman. Gimana nih hasil potongnya nih. Sekarang gua coba motong balokan nih teman-teman nih. Gue coba potong sisi sini dulu, motong cross kayak gini, cross cut. Nanti motong panjang biasa aja kayak gini ya. Nanti baru kita coba tes panjang. Kita tes BCS 180U Nagawanya teman-teman ya. Nih baterainya masih gue cobanya belum terlalu full. Ini hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gua coba di plywood atau triplek ya, phenolic ya. Ini yang 1,8 tadi nih. Gua tes nih. Gua pakai baterainya masih yang tadi sih, masih yang ini kan. Kalau buat ini mah nah, gue lanjutin ya. Tadi mentok nih teman-teman sama inian, makanya gue rubah dulu nih. Ini panjangnya yang tadi nih teman-teman nih 87. Alhamdulillah, serbu kayunya. Oke teman-teman, tadi udah lihat powernya.
untuk lanjutnya kita ke meja lagi teman-teman. Oke teman-teman, tadi udah lihat hasil unboxingnya si Nagawa cordless circular saw brushless motor, tipenya BCS 180U. Tadi teman-teman udah lihat kita motong balok dengan panjang 95 cm. Itu tadi nggak sampai full ya, maksudnya nggak selesai gue potongnya. Kayak dia agak, ini baterainya sih salah satunya baterai, terus dari matanya juga nih udah agak-agak, ini udah karatannya kelihatan banget, jadi nggak gue terusin. Terus gue ganti sama yang 18 tadi pakai penolik, itu kepotong sih. Oke nih, kalau untuk yang ini tadi dari sisi balok juga motong panjang gini doang biasa. Ini hasilnya. Kalau menurut gua sih dengan harga 800.000 lo dapet unit, terus dapet bahan. Sebenarnya sih dia untuk build quality-nya loh. Dia build quality-nya gua akuin cakep banget ya, bagus banget. Finishing rapi. Kalau untuk keseluruhan sih performa sih lumayan, buat gua lumayan. Ya, gue bilang lumayan. Yang jelas sih masih oke lah kalau buat gue pribadi. Cuman mungkin powernya aja ya agak sedikit ngah-ngah. Tapi ya nggak tahu nih, kita kan belum coba sama pakai mata pisau yang baru. Terus baterainya juga, kayaknya baterainya juga agak-agak. Nih baterainya nih udah mulai panas nih. Berarti nggak full baterainya. Tapi nanti kita coba lagi untuk yang fullnya, nanti mungkin di video selanjutnya gue bakalan ulas lagi untuk powernya dia, mungkin di compare sama produk lain atau yang lain ya kan. Jadi teman-teman bisa tahu baterainya sama-sama full, pakai matanya juga bagusan, jadi bisa tahu lah sekuat apa nih si Nagawa BCS 180U ini ya kan. Kalau buat gua sih oke, masih bisa lah kita, ini masih buat kerja-kerja yang mungkin kalau cuma buat sekedar motong kayak plywood, triplek tadi enak banget kok, sebentaran, nggak perlu power juga, maksudnya nggak, tekanannya juga nggak perlu kenceng-kenceng banget, tinggal ngikutin si mesin jalan aja bahasa kasarnya. Cuman mungkin kalau untuk yang tertentu ya, ketebalan tertentu kayak balok tuh mungkin harus sedikit agak ditekan. Tapi yang jelas sih kalau tadi nih putus, ini putus nih. Dua ini kalau untuk motong pendek. Cuman kalau untuk motong yang 95 cm tadi agak mandek ya kan. Yang jelas sih kalau buat gua, teman-teman beli atau enggaknya yaitu tadi balik lagi semua ke kebutuhan teman-teman nanti ya kan. Tapi kalau buat gue pribadi harga 800.000 dengan build quality yang udah lumayan, bukan lumayan sih, ini emang udah bagus. Udah oke lah kalau build quality oke. Ya terus buat kerja-kerja yang speknya mungkin nggak terlalu berat, masih oke lah buat teman-teman punya. Oke teman-teman, saksikan terus Retas Perkakas channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa juga nyalain notificationnya. Terus kalau misalkan nanti mau ada request, ayo dong Retas Perkakas channel, review brand ini dong, review ini dong, review itu dong. Tinggalin aja jejaknya di komen. Yang jelas bantu terus Retas Perkakas channel biar kedepannya makin banyak barang-barang atau power tools yang bakalan kita reviewnya. Teman-teman tinggalin aja di komen ya, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gue cabut dulu, bye bye.